Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Obed Albert Tanung, NIM 26301 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, program studi S1 Teknik Pertambangan, Universitas Papua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penggalian atau tahapan penggalian. Kenapa ada berbagai jenis tahapan atau instrumen penggalian? Ini adalah full phase method. Nah, bisa dilihat pada slide. Yang pertama sumber training atau Final Mekanis Film Bash 2008. Ini adalah tahapan dari proses penggalian. Nah, metode full phase adalah suatu cara di mana seluruh penampang terowongan digali secara bersamaan. Metode ini sangat cocok untuk terowongan yang mempunyai ukuran penampang melintang kecil hingga terowongan dengan diameter 3 meter. Cara penggalian yaitu di mana seluruh bidang muka setelah dibor untuk tempat detonator, kemudian diletakkan seluruh bidang muka. Ini umumnya dilakukan pada titik yang dari diameter kecil yang kurang dari seperti. Keuntungan dari metode full phase ini yaitu pekerjaan akan lebih cepat karena penampang permukaan terowongan digali secara bersamaan. Proses tunneling dapat dilakukan dengan kontinu. Yang merupakan kerugian di sini yaitu banyak membutuhkan alat-alat mekanis. Metode ini dapat digunakan apabila kondisi tanah tidak stabil hanya untuk terowongan dengan lintasan pendek. Nah, ada yang kedua adalah top heading method. Ya, sumbernya mengandung dengan mekanis Kelindas 2008. Sama seperti yang tahapan pertamanya, itu sumbernya. Nah, ini metode heading atau handbeds adalah cara penggalian di mana bagian atas penampang terowongan digali terlebih dahulu sebelum bagian bawah penampangnya. Setelah penggalian di atas mencapai panjang 3 sampai 3,5 meter, penggalian bawah penampang dikerjakan depth sampai membentuk penampang terowongan yang diinginkan. Ini diterapkan bila bridging fisik rendah terutama pada yang mempunyai diameter besar. Keuntungannya itu hanya memungkinkan pekerjaan pengeboran dan pembuasan sistem pendidikan dilakukan secara simultan. Dan kedua adalah metode ini efektif untuk bekerja terowongan dengan penampang besar dengan lintasan. Yang ketiga adalah English method. Dapat dilihat pada gambar sumbernya dari Method of Training HTPL. Ini adalah yang keempat, Belgian method. Terus ada American method. Dapat dilihat pada slide ini. Ini adalah bentuk awal dari pembuatan terowongan. Nah, metode yang baru ada subbase method. Yang metode drive adalah suatu metode yang menggali terlebih dahulu sebuah lubang dari ukuran kecil sepanjang lintasan terowongan yang kemudian diperbesar sampai membentuk penampang yang direncanakan. Metode ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu tertris. Tertris ini banyak digunakan pada penggalian endapan di tambang. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode Herina method. Yang kedua adalah center drive. Metode ini digunakan dengan penggalian lubang berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter ukuran sampai dengan 3 meter kali 3 meter dari portal ke portal. Perluasan ini dimulai setelah penggalian sistem selesai. Keuntungannya itu ada 3, yaitu yang pertama adalah metode ini menguntungkan karena memberikan sistem ventilasi yang baik. Yang kedua adalah tidak memerlukan penyangga sementara yang rumit karena ukuran yang cukup kecil. Dan ketiga adalah mungkin dapat dilakukan bersamaan dengan penggalian yang berikutnya dan itu kerugiannya dari metode drive di sini yaitu ada 2 pekerjaan perluasnya harus menggunakan yang drive selesai secara keseluruhan. Yang keduanya alat bor harus dipasang dengan pola tertentu. Terus yang berikutnya ada button drive.
Pada metode ini penggalian dimulai dengan membuka bagian bawah penampang, pembuatan lubang-lubang bahan peledak untuk membuka bagian atas penampang dilakukan dengan membor dari bottom drive vertikal ke atas. Berikut ada short drive. Pada metode ini dua drive digali sekaligus pada sisi penampang. Penuntasan terowongan. Proses selanjutnya adalah penggalian bagian arsnya yang diikuti dengan pemasangan penyangga sementara. Keuntungannya di sini yang pertama adalah proses pekerjaan ini dapat dilakukan sebelum penggalian bagian tengah selesai. Cocok untuk penggalian terowongan besar dan kondisi tanah yang buruk. Kedua, Net Austrian Dwelling, menurut yang biasa disingkat MITM. Dapat dilihat pada gambar ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapan yang keenam, core, yaitu menyebutkan bahan semen. Yang kedua ada jenjangnya, yang keduanya jenjang yang kedua, yang juga tahap jenjang juga, tahap kelima juga jenjang, tahap keempat juga jenjang, yang tahap ketiga ada insert. Ini adalah terowongan susu jauh dengan metode NPTM. Nah, ini adalah permasalahan ketidakstabilan terowongan di Sirau. Ini adalah tabel Google Sport, official dan sport. Ini hubungan dengan RMR, Deni Award Steel. Ini deskripsinya ada konsekuen, ada legitimasi section dengan foto. Nah, bentuk dari terowongan ini juga sama adalah bentuk dari proses pembuatan terowongan. Ini juga sama proses pembuatan terowongannya juga. Ini juga sama juga. Itu tunnel tunnel digali paralel pada jarak kurang lebih 25 meter dari sudut terowongan yang akan direncanakan. Yang kurang 2 kali 2 dekat segi hingga 3 kali 3 persegi. Perjalanan pada terowongan utama ini dilakukan dengan metode drive. Metode adalah cara terbaik untuk memiliki lokasi terowongan dan harus digunakan bila terowongan berukuran besar akan dilaksanakan pada jalur yang mempunyai kondisi geologi yang kritis dengan membuat pilot tunnel maka berbagai masalah yang akan ditemui pada pelaksanaan penggalian pada skala yang lebih besar dapat diantisipasi segini mungkin. Keuntungannya di sini ada dua, yaitu yang pertama cukup untuk penggalian terowongan besar dengan medan yang atau kondisi geologi yang kritis. Yang kedua ada tidak resiko yang kondisi geologi yang kritis dapat diminimalisir. Ada federation penurang vertikal, seberang ada suatu terowongan yang digali sebagai vertikal yang menyukai sumur besar di mana pada dinding atau dasar sumur itu dapat digali lubang-lubang ke arah horizontal. Metode ini dilaksanakan dengan membuat lubang vertikal tegak lurus sampai pada terowongan yang akan digali dengan dibuatnya suatu lubang yang memotong lintasan terowongan yang akan didapatkan saling sedikit 3 buah. Jadi itu cukup dari saya. Sekian dan terima kasih.